Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama Ibu Nining. Ibu Nining, apa saja begitu poin-poin dalam RUU Cipta Kerja ini yang dianggap merugikan para buruh yang menjadi dasar penolakan mereka? Iya, sebelum saya menjawab tentang substansi, tentu pertama adalah tentang persoalan prinsip dasar ya, ajas-ajas konstitusi negara kita. Bagaimana tentang persoalan keterbukaan, daya guna dan hasil guna dari regulasi yang dilahirkan. Nah, problemnya adalah regulasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat justru kemudian tidak membuat banyak daya guna dan hasil guna bagi rakyat mayoritas, yaitu tentang persoalan pertama kita lihat gitu ya di dalam rancangan undang-undang tentu banyak tentang bagaimana tentang fleksibilitas tenaga kerja yang sistem PKWT alidayah atau outsourcing yang semakin dipermudah bahkan semakin diperluas gitu kan. Ini menunjukkan bahwa negara semakin melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawab negara itu kan bagaimana memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini tidak tercermin di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mana mungkin kita bisa bicara bahas pasal per pasal gitu ya, kalau prinsip dasarnya saja sudah keliru gitu, sudah bertentangan dengan bagaimana persoalan perlindungan, bagaimana persoalan peningkatan kesejahteraan, bagaimana tentang ruang demokrasi gitu ya, dan begitu juga tentang persoalan keadilan. Jadi sangat jauh kalau kita bicara tentang persoalan kemanusiaan dan keadilan yang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga kami gitu ya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan seluruh aliansi-aliansi di berbagai daerah ini memang mendesak menghentikan dan pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, kenapa? Karena perbudakan manusia di atas manusia kemudian justru semakin dilegitimasi oleh kekuasaan hari ini, tentang persoalan orang tidak lagi punya kepastian kerja, orang tidak lagi punya kepastian tentang bagaimana pendapatan hidup yang layak. Nah, ini justru semakin prihatin kita dalam situasi seperti ini. Nah, di mana sebenarnya kita, kaum buruh dan rakyat Indonesia ini adalah berharap bagaimana di situasi krisis gitu ya, daya beli masyarakat semakin rendah, bagaimana kita untuk mendorong tentang persoalan pendapatan dan peningkatan daya belinya, karena ini pasti akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Terus kemudian juga bagaimana buruh yang hari ini banyak di PHK secara sepihak, bahkan dirumahkan tanpa dibayar, ini butuh perhatian pemerintah dan DPR untuk memberikan perlindungan. Termasuk juga bagaimana tukang ojek, terus kemudian pedagang yang hari ini tidak lagi bisa berdagang seperti biasa, ini pasti akan tentu mempengaruhi pendapatan kehidupan mereka untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ini seharusnya menjadi perhatian serius, bukan kemudian tergesa-gesa gitu ya, 74 undang-undang gitu, lebih dari 1000 pasal, harus diselesaikan dalam masa singkat, yang kemudian kita tahu bahwa pemerintah sedang bagaimana kita membaca telegram dari Kapolri gitu ya, bagaimana membangun narasi counter terhadap yang kontra gitu ya, gitu. Bagaimana menghadang dan kemudian mengintai, loh kami ini tidak perlu seperti itu. Kalau sejak dari awal ada dialog, ada keterbukaan, ada ajas-ajas prinsip-prinsip ajas konstitusi negara sejak dari awal, kami mungkin nggak perlu juga kami turun ke jalan panas-panas membutuhkan energi yang luar biasa kan gitu. Nah kan rakyat turun hari ini karena memang dipaksakan oleh DPR dan pemerintah sendiri, membuat kebijakannya sudah diam-diam gitu ya, misterius gitu. Terus kemudian kami hari ini dipaksakan untuk harus menerima. Padahal ini berkaitan dengan persoalan kehidupan generasi bangsa dan rakyat hari ini gitu loh. Contoh misalkan di persoalan kaum tani gitu ya, di mana HGU gitu lebih diberikan kepada kaum yang punya modal gitu, tentang persoalan mengedepankan persoalan investasi yang kemudian bisa hak guna usaha sampai 90 tahun gitu. Zaman penjajahan saja 75 tahun, apalagi sekarang 90 tahun, luar biasa kan. Makanya kita melihat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, alasan pemerintah atas pembuatannya Omnibus Law ini untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jelas keliru, sebab pendewaan pemerintah dan DPR pada investasi tidak serta-merta mendorong lapangan pekerja. Contoh,
BKPM 2013 sampai 2019 mengeluarkan data investasi justru terjadi peningkatan, tapi tidak ada penyerapan lapangan pekerja, justru negatif. Nah, apakah itu yang mau dilakukan oleh pemerintah gitu? Justru kemudian namanya saja rancangan undang-undang cipta kerja, tapi isinya adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, pengrusakan terhadap lingkungan, bagaimana penindasan penghisapan terhadap kaum buruh dan rakyat ini semakin diberikan ruang sebesar-besarnya. Artinya negara melalui pemerintah hari ini mengambil tentang persoalan penjajahan kembali terhadap rakyat dan bangsanya. Baik. Bu Nining, kalau kemudian RUU ini tetap disahkan, teman-teman juga dihadang untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman buruh? Tentu kami dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat terus melakukan perjuangan sekuat-kuatnya bersama berbagai macam elemen gitu ya, gitu. Baik pemuda, mahasiswa, perempuan, kaum tani, miskin kota gitu yang hari ini betul-betul merasakan begitu kesusahan dan penderitaan yang akan berkepanjangan. Kami akan melakukan perjuangan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Karena kenapa? Kami tidak lagi bisa percaya terhadap DPR dan pemerintah. Ketika kepercayaan selama ini diberikan di masa pandemi, rakyat diam gitu ya, hanya mengkritik lewat berbagai macam media sosial, tidak banyak begitu turun ke jalan. Walaupun ada turun ke jalan, pasti direpresif, ditekan sekuat-kuatnya melalui keamanan aparat gitu ya, agar tidak turun ke jalan. Tapi nasib kami jauh lebih berbahaya dibanding dengan pandemi ini gitu. Baik.